Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabat-sahabatku sekalian, sudah menjadi biasa ketika kami mengulas sejarah, kemudian mengambil sumber dari tulisan Belanda termasuk L.W.C. van den Berg. Umum sekali langsung ada yang protes, sejarah Belanda kok dipercaya dan sebagainya. Saya memaklumi karena memang ungkapan seperti itu menjadi sesuatu yang biasa disampaikan. Ketika sumbernya dari Belanda, maka langsung dikatakan itu bohong. Ini yang berkali-kali saya katakan, kita saring dulu pendapat itu dari mana dan seperti apa. Apalagi berkait dengan sejarah. Menjadi sejarah itu kan ketika kita lihat sekarang, peristiwa masa lalu kita lihat sekarang lalu disebut sejarah, kan seperti itu. Ketika hari ini kita membuat seperti ini, kayak saya membuat konten seperti sekarang, akan menjadi sejarah pada masa mendatang 100 tahun kemudian. Hari ini kita disebut kerja harian. Begitu juga apa yang dilakukan oleh L.W.C. van den Berg pada saat itu terkait dengan buku Le Hadramaut adalah penelitian pada masa itu. Jadi pada masa itu adalah kejadian yang ia tulis pada masa itu. Hal yang berkait dengan masa lampau dia mengutip dari beberapa tulisan dan menanyakan juga kepada beberapa sumber. Artinya yang saya sampaikan di sini lebih kepada apa yang disampaikan oleh masyarakat pada masa itu yang ditulis oleh van den Berg. Selain memang yang sering kali saya katakan di dalam penelitian dia ditemani juga oleh orang-orang Arab. Bahkan korespondensi orang Arab di Batavia dengan leluhurnya, dengan keluarganya di Hadramaut, dia baca seperti apa isinya. Dalam buku yang asli itu malah ada dalam bahasa Arab, tapi di terjemahan yang dikeluarkan oleh Inis itu tidak ada. Artinya bahwa di sini saya bukan membela den Berg, tidak. Kita lebih rasional, lebih logis di dalam menilai sesuatu, siapapun sumbernya. Selain tadi ada korespondensi, juga ditemani dalam penelitiannya di Batavia itu oleh seorang Arab dari Hadramaut bernama Hasan bin Muhammad Babakhir. Kemudian yang saya ulang-ulang ada kontribusi dari Habib Usman. Hal lain adalah yang saya ulang-ulang juga, buku itu terbit Habib Usman masih hidup, masih ada. Bahkan beberapa tahun kemudian Habib Usman kemudian diangkat menjadi pegawai kantor voor Inland Zaken, yang sangat memungkinkan beliau membaca karya-karya den Berg. Apalagi kata cucunya kan Habib Usman juga bisa bahasa Belanda. Buku den Berg ini juga seringkali jadi rujukan oleh para habaib, juga sejarawan-sejarawan yang lain. Kalau yang dijadikan rujukan oleh habaib tapi isinya malah berbeda dengan aslinya, itu pernah saya ulas dan nanti videonya akan saya tampilkan lagi. Kemudian juga dalam Republika tahun 2003 yang kemudian dimuat ulang di tahun ini 2023, itu ada apresiasi dari seorang habib yang juga seorang penulis, Bang Alwi Shahab. Kami biasa memanggil beliau Bang karena beliau jurnalis ya, dan penulis naskah juga, sangat produktif. Dalam Republika beliau menuliskan beberapa hal terkait dengan budaya Arab yang ada di Nusantara termasuk Batavia. Dan tentu dia juga merujuk kepada L.W.C. van den Berg. Alwi Shahab, kalau kita menggunakan istilah sekarang, Shahab ini sama dengan Sihab ya, berarti kan beliau juga Habib. Beliau mengapresiasi, beliau mengapresiasi atas tulisan den Berg ini. Dalam artikel ini Bang Alwi menulis dengan setting sebuah diskusi ilmiah yang narasumbernya adalah Kiai Haji Said Akil Al-Munawar. Saya biasa manggil beliau itu Kiai Haji. Saya awalnya tidak tahu kalau Al-Munawar itu adalah marga Bang Alawi ya, yang pernah menjadi Menteri Agama. Beliau menyampaikan dalam artikel ini tentang peranan orang-orang Arab di Nusantara termasuk budayanya. Kemudian Bang Alwi Shahab menulis, pendapat senada dikemukakan Profesor L.W.C. van den Berg, orientalis pakar hukum Belanda yang pada tahun 1884 hingga 1886 pernah mengadakan penelitian mengenai orang Arab di Hadramaut dan di Indonesia. Menurut van den Berg, orang-orang Arab bermukim di Nusantara umumnya berasal dari Hadramaut. Hanya 1-2 di antara mereka yang datang dari Maskat dan Teluk Persia, Hejaz, Mesir atau Afrika Utara. Karena yang dimaksud oleh Bang Alwi ini adalah buku ini ya, Le Hadramaut. Pada 1884, penelitian mengenai orang Arab dilakukan di Batavia lewat wawancara, observasi, dan analisis surat yang dikirim dari Arab
dari dan ke Arab. Tahun berikutnya ia mengadakan perjalanan ke berbagai tempat dan kota yang banyak dihuni komunitas Arab. Ini pernah saya bahas di sini pada edisi yang lalu, saya lanjutkan. Dia juga menyampaikan sama dengan di sini karena memang mengambil dari buku ini ya, bahwa menurut beliau, menurut Vandenberg tidak ada bahaya dalam penyebaran itu, artinya orang Arab Hadramaut ke Indonesia itu tidak ada bahaya dalam kekuasaan Belanda, intinya ke sana. Kemudian dia juga mengutip yang ada di pengantar buku ini, Mr. Hamid Al-Gadri, tokoh masyarakat Arab, memuji sikap Vandenberg yang dinilainya lebih objektif dan tidak Arabobia seperti Sunuk Gurgrunye dan seterusnya. Tetapi dari tulisan yang mengapresiasi dari apa yang disampaikan oleh Vandenberg, ada catatan Bang Alwi ini, jika dilihat sepintas maka nanti akan dianggap yang dimaksud Bang Alwi Shahab ini adalah Arab Hadramaut. Karena pada awal tulisannya beliau menulis yang paling banyak yang dipotret oleh Vandenberg yang bermigrasi ke Nusantara adalah Arab Hadramaut. Walaupun juga banyak Arab-Arab yang lain, tetapi paling banyak didominasi oleh Arab Hadramaut. Maka ketika ada tulisan seperti ini, orang akan mengira yang dimaksud kata Arab di sini adalah Arab Hadramaut. Beliau menulis, orientalis Belanda ini meyakinkan bahwa para navigator dan pedagang Arab lah yang telah memperkenalkan Islam di Nusantara. Ia memaparkan Aceh menjadi tempat pertama yang mereka singgahi, kemudian Palembang dan abad ke-18 di Pulau Jawa. Ini mungkin yang dibaca oleh salah seorang habib yang ceramahnya akan saya putar di sini. Kita lihat bagaimana dakwanya orang Yaman masuk ke negeri kita. Alhamdulillah, berbaur mereka dengan masyarakat, menikah dengan orang pribumi, sehingga terlahirlah anak cucu para sadah yang mana bibi-bibi mereka orang asli pribumi Indonesia ikut menyebar luaskan agama Islam berkat Wali Songo tersebut. Betul. Yang bersumber dari mana? Bukan dari Gujarat, bukan dari Tionghoa sebagaimana dikarang pada tahun 1960 sekian. Itu baru sudah ditulis oleh Islamov, ahli daripada bidang hukum Belanda, Vandenberg, tahun 1884 sampai 1886. Dalam buku beliau itu ditulis kalimat tersebut. Jadi para pemirsa sekalian, menurut Habib tadi bahwa dengan merujuk kepada buku LWC Vandenberg, hasil penelitian 1884 hingga 86, ya buku ini katanya Wali Songo yang merupakan dewan dakwah yang merata pada saat itu berasal dari Hadramaut. Padahal di buku ini tidak tertulis, tidak ada. Maka dengan demikian khawatir nanti orang menganggap Vandenberg benar menulis padahal tidak ada di sini. Maka memungkinkan juga umpamanya mengutip dari tulisan Habib Alwi Shahab tadi yang mengisahkan bahwa sebaran Islam itu dari navigator-navigator Arab, tapi Arabnya tidak disebutkan, dan apa yang ditulis Bang Alwi Shahab itu ada di buku ini. Saya akan bacakan biar tidak terjadi pengaburan sejarah. Pada bab ke-1 bagian kedua dengan judul asal usul koloni Arab, dia menulis, tujuan karya ini sama sekali bukan melakukan penelitian historis mengenai hubungan yang pernah ada antara negeri Arab dan Nusantara pada abad pertengahan. Peneliti yang lain telah melakukannya dan saya tinggal mengulangi hasil penelitian mereka. Singkatnya, pada abad pertengahan telah terjalin hubungan dagang yang cukup erat antara Arab Selatan, khususnya Maskat, Teluk Persia, dan Nusantara. Dapat dikatakan bahwa para navigator dan pedagang Arab lah yang telah memperkenalkan Islam di Nusantara, pertama di negeri Aceh, kemudian Palembang, dan pada abad 18 di Pulau Jawa dan seterusnya. Jadi Bang Alwi Shahab mengambil tulisannya itu dari sini dan tidak dikatakan berasal dari Hadramaut. Bahkan di sini Vandenberg mengatakan Arab Selatan dengan memerinci Maskat dan Teluk Persia. Bahkan pada bagian yang lain Vandenberg menjelaskan pada bab kedua bagian kedua dengan judul ciri-ciri imigran Arab, Vandenberg mempertegas dengan kalimat orang Arab
yang memutuskan untuk pindah bukanlah golongan yang terkaya di Hadramaut. Mereka dan bangsa Eropa sama yang hidup nyaman tidak pergi ke luar negeri untuk mengadu nasib, atau seperti kata pepatah Arab, mencari cincin Nabi Sulaiman. Poinnya ada di sini. Pada umumnya orang mengira bahwa sejak berabad-abad orang Arab mengunjungi Nusantara lebih sebagai dai daripada sebagai pedagang. Apapun yang mendorong perpindahan bangsa Arab di abad-abad yang silam tidak mungkin disebutkan secara pasti. Namun saya dapat menegaskan bahwa sejak 15 tahun terakhir ini tak seorang Arab pun tiba di Batavia hanya untuk menyebarkan agama, tak terkecuali beberapa orang Arab di Nusantara yang menggeluti ilmu atau melaksanakan tugas keagamaan. Semua yang datang dengan tujuan lain. Kemudian karena keadaan berganti minat ke bidang agama seperti rekan mereka yang seagama. Jadi sederhananya sahabat-sahabatku sekalian, dari semua uraian ini, pertama adalah tentang sumber yang saya pakai, yang sering saya sampaikan juga, yakni tulisan Van den Berg, sehingga sebagian dari komentator mengatakan bahwa sumber Belanda kok pakai Belanda itu kan membohong, padahal nyatanya tidak seperti itu ya. Kemudian juga bukan hanya para sejarawan sekelas Kiai Haji Agus Nyoto dan yang lain, termasuk penulis atau jurnalis Habib Alwi Shahab juga mengapresiasi, yang di dalam apresiasinya dia menyampaikan apresiasi dari Habib Hamid Al-Qadri, dan juga seorang Habib, bahkan bukan hanya yang tadi itu, mengutip dari pendapat Van den Berg, walaupun Habib tadi dalam ceramahnya dia mengatakan bersumber dari Van den Berg, ternyata malah di buku Van den Berg tidak ada. Maka dari sini jangan-jangan ada orang mengaku-ngaku mengambil dari sumber Belanda termasuk Van den Berg, ternyata isinya tidak mengambil dari Van den Berg. Ini inti utama yang saya ingin sampaikan kepada Anda pada edisi kali ini. Sekali lagi bukan bermaksud untuk muji-muji den Berg, tetapi apapun itu ditulis pada masanya sehingga menjadi sumber primer. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.